Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 berjudul Janji Keselamatan. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sebelum kami merenungkan firman-Mu, mohon kasih-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian sabda Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, apa pesan Rasul Paulus dalam ayat 16? Apa yang dikerjakan oleh penderitaan ringan yang Paulus alami? Apa yang seharusnya lebih menjadi perhatian kita? Sobat WB, kalau fokus hidup kita kepada merenungi kesulitan dan masalah yang datang silih berganti, pasti kita merasa seperti orang yang malang atau tidak mempunyai pengharapan. Rasul Paulus pun mengalami kesulitan di sepanjang masa pelayanannya. Aniaya, penjara, disalah mengerti, ditentang, terombang-ambing di laut, dan banyak hal yang ia pernah alami. Tetapi Rasul Paulus menyebut semua itu kesengsaraan ringan, karena ia bisa melihat dan membandingkannya dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari semuanya. Penderitaan yang dia alami ada batasnya, tetapi sukacita dan damai yang Tuhan janjikan tidak ada batasnya. Kemuliaan kekal adalah janji keselamatan dan hidup bersamanya dalam kekekalan. Mengakhiri perlombaan iman berarti berjalan dengan mata yang menatap jauh ke depan kepada janji yang Tuhan sudah berikan, bukan hanya berfokus pada kesulitan dan persoalan hidup ini. Ketika kesulitan itu datang, janganlah fokus pada kesulitan itu, tetapi bawalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan ada bersamamu dan memberikan kekuatan untuk engkau bisa terus teguh berjalan sampai finishing well. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertaiku, bahkan di tengah kesulitan. Berikanlah aku kekuatan, damai, dan pengharapan yang baru setiap hari, supaya dapat setia berjalan akhir dan menyelesaikan perlombaan iman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Fokus hidup kepada Tuhan adalah kekuatan untuk teguh menjalani kehidupan ini dan finishing well.